Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Molina Rahmayanti, NIM 2381050079 dari kelas 5C Tadris Matematika. Pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit isi mungkin ya dari webinar internasional 4 hari kemarin yang diselenggarakan oleh Ebizmak. Video ini juga dibuat guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah teori peluang. Nah, kemarin itu kegiatan webinar internasional yaitu dengan tema optimalisasi penelitian modern dengan AI dan Big Data. Oke, mungkin kita langsung ke slide selanjutnya. Di sini sebelumnya ada pengantar dari webinar Ebizmak kemarin. Yang pertama yaitu Ebizmak sebagai lembaga pelatihan dan penelitian. Ebizmak merupakan lembaga pelatihan dan penelitian inovatif nomor 1 di Indonesia yang berfokus pada peningkatan ilmu pengetahuan bagi akademisi dan peneliti. Kemudian adapun durasi dan peserta webinar internasional kemarin, webinar berlangsung selama 4 hari, yaitu dengan peserta yang terdiri dari mahasiswa S1, kemudian lulusan, ada dosen dan peneliti dari berbagai kampus dan instansi di seluruh Indonesia ya, termasuk kami mahasiswa S1 dari jurusan Tadris Matematika UINC Bersyah Nurjati Cirebon. Kemudian yang ketiga, pembukaan dan narasumber webinar. Nah, kemarin acaranya dibuka dengan sambutan dari MC dan dihadiri oleh narasumber berkompeten yang membahas topik terkini terkait penggunaan AI dan Big Data dalam riset ilmiah. Kemudian adapun fasilitas dan manfaat bagi peserta. Peserta mendapatkan fasilitas kuis harian, kemudian ada door prize serta lisensi ChatGPT Pro bagi pendaftar awal dan sertifikat gratis bagi yang memenuhi syarat. Kemudian yang terakhir itu, adapun layanan pelatihan dan konsultasi dari Ebizmak ini, Ebizmak menyediakan layanan pelatihan beragam dan jasa konsultasi untuk mendukung publikasi ilmiah dengan teknologi terkini. Nah, mungkin itu pengantar dari kegiatan webinar kemarin. Kemudian di sini langsung saja kita masuk pada hari pertama ya, yaitu membahas mengenai peran AI dan Big Data dalam penelitian modern. Nah, poin pertama di sini, Ebizmak sebagai mitra riset terpercaya. Jadi disampaikan terlebih dahulu bahwa Ebizmak memperkuat posisinya sebagai Mark Your Research Partner, yaitu dengan menawarkan 3 kelas pelatihan. Yang pertama ada kelas gratis, kemudian ada kelas bootcamp intensif, kemudian ada jasa konsultasi MyData. Nah, selanjutnya adapun fokus webinar pada hari pertama ini yaitu menyoroti integrasi AI dan Big Data dalam riset. Kemudian mengatasi tantangan penelitian konvensional yang lambat dan mahal. Nah, selanjutnya itu di sini ada poin dari pemaparan Profesor Royal Bilad, di mana Profesor Royal Bilad memaparkan bahwa AI dan Big Data itu dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data serta memungkinkan sebuah riset berskala besar dengan pola yang tidak mudah ditemukan secara manual. Adapun tantangan utama dalam penggunaan AI yaitu meliputi etika penelitian, kemudian potensi bias data, kemudian ada regulasi jurnal, serta resiko menurunnya keterampilan berpikir kritis karena ketergantungan terhadap AI. Selanjutnya ada kepatuhan etika dan regulasi. Penggunaan AI harus jujur dan sesuai dengan aturan, dengan peneliti tetap sebagai pengendali utama dan kreativitas manusia tetap menjadi fokus utama riset. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya peran kreativitas manusia. Kreativitas manusia tetap menjadi fokus utama riset meski teknologi AI dan Big Data semakin berkembang. Nah, jadi bisa kita garis bawahi bahwa AI itu hanya sebagai, bisa kita sebut asisten mungkin ya, hanya sebagai sebuah teknologi. Sedangkan peran manusia, peran kreativitas manusia itu tetap menjadi hal yang paling utama gitu. Oke, selanjutnya di sini ada teknik penggunaan AI dalam penulisan manuskrip. Nah, yang pertama, peran AI dalam penulisan manuskrip. Profesor Royal Bilad menekankan AI sebagai alat bantu yang tidak menggantikan kreativitas dan pemikiran kritis dari seorang peneliti. Kemudian ada teknik prompting efektif atau RAG, di mana RAG ini membekali AI dengan bahan referensi untuk dikembangkan.
Kemudian yang ketiga ada teknik prompting efektif, yaitu instruksi dan chain of thought, di mana instruction based prompting, instruksi rinci dan contoh agar hasil itu sesuai dengan keinginan. Kemudian ada chain of thought prompting, membuat AI memproses secara bertahap demi akurasi. Kemudian poin selanjutnya itu ada proses penulisan dengan AI. Nah, hal ini dimulai dari kerangka logis, kemudian penyusunan catatan dan referensi terverifikasi, kemudian pengembangan naskah oleh AI, dan yang terakhir itu hingga proses akhir ya, yaitu editing oleh penulis atau manusia sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada integrasi tools pendukung. Integrasi tools seperti Scopus untuk referensi, kemudian ada Site AI untuk manajemen kutipan, kemudian ada ChatGPT juga ya untuk membantu menghasilkan draft yang relevan, autentik, dan berkualitas. Oke, next. Selanjutnya itu di sini ada materi pada hari kedua, yaitu mengenai pemanfaatan AI untuk penelitian tugas akhir. Nah, di sini poin pertama itu ada pendekatan bijak dan etis dalam penggunaan AI. Nah, pada hari kedua ini disampaikan oleh Profesor Ahmad Fauzi, yaitu membahas mengenai penggunaan AI secara bijak dan etis dalam penelitian tugas akhir seperti skripsi, kemudian tesis, dan disertasi. Nah, yang kedua itu AI sebagai teman diskusi. Jadi harus kita garis bawahi juga ya, bahwa AI itu harus digunakan sebagai teman diskusi, bukan sebagai pengganti peneliti, dengan verifikasi hasil untuk menjaga integritas akademik. Kemudian yang ketiga di sini ada demonstrasi penggunaan ChatGPT dan Scigebase. Nah, di mana demonstrasi penggunaan ChatGPT dan platform Scigebase ini dalam mencari artikel berkualitas, misalnya yaitu jurnal Sinta 2, dan membuat analisis, ide penelitian, serta kerangka tulisan secara sistematis. Kemudian juga di sini disampaikan yaitu mengenai fitur unggulan dari Scigebase sendiri. Scigebase memberikan referensi yang dapat dilacak dan minim kesalahan, mendukung literatur review dan pengolahan data digital dengan fitur manajemen perpustakaan dan ekstraksi dari data PDF. Kemudian adapun keunggulan kombinasi platform AI meningkatkan efisiensi penulisan sekaligus menjaga kualitas dan validitas penelitian tugas akhir. Nah, tentunya di sini sangat bermanfaat sekali ya bagi kami seorang mahasiswa S1 gitu, calon lulusan dari S1, sehingga kita tuh jadi tahu tuh ternyata ada platform bernama Scigebase, yaitu yang bisa kita gunakan untuk menunjang nanti tugas atau penelitian tugas akhir kita gitu. Oke, selanjutnya di sini ada strategi penelitian dan validasi kebaruan dengan AI. Yang pertama yaitu kewajiban mengunduh artikel terbaru. Peneliti diwajibkan mengunduh artikel terbaru dari jurnal bereputasi untuk mengidentifikasi gap ya atau kesenjangan dan memastikan kebaruan penelitian. Kemudian yang kedua ada peran AI dalam systematic literature review, yaitu AI membantu melakukan systematic literature review dan memanfaatkan metode analisis variabel serta temuan utama secara terstruktur menggunakan platform seperti yang tadi yaitu Scigebase. Kemudian ada optimalisasi proses riset dengan tools AI. Nah, di mana proses riset yang terorganisir mulai dari pencarian ide, kemudian analisis literatur, penyusunan proposal, hingga penulisan tesis dan disertasi dapat dioptimalkan dengan bantuan berbagai tools. Kemudian selanjutnya itu ada validasi kebaruan sebagai kunci. Nah, validasi kebaruan atau novelty menjadi kunci agar sebuah karya ilmiah itu memenuhi standar akademik dan memiliki nilai tambah signifikan dalam bidangnya. Kemudian yang terakhir di sini ada penggabungan AI dengan kemampuan menulis dan pemahaman kritis, di mana penggunaan AI harus dipadukan dengan kemampuan menulis yang baik, kemudian pemahaman kritis dari peneliti demi menjaga integritas dan kualitas hasil akhir. Selanjutnya di sini pada hari ketiga ya, yaitu membahas mengenai metode Systematic Literature Review atau SLR. Yang pertama yaitu mengenai definisi Systematic Literature Review. Disampaikan oleh Bapak Wing Wahyu Winarno menjelaskan bahwa SLR ini sebagai metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan kumpulan paper ilmiah terfokus untuk analisis topik tertentu. Kemudian yang kedua ada peran AI dalam SLR, yaitu AI atau ChatGPT dan lain sebagainya dapat digunakan untuk meringkas dan mengcoding data dari paper seperti teori, metode, statistik, serta info dari responden. Oke,
Poin selanjutnya di sini membahas mengenai keunggulan metode dari SLR, di mana SLR ini memiliki keunggulan tanpa perlu pengumpulan data primer dan analisis statistik yang rumit. Jadi cukup dengan mengikuti protokol seperti Prisma dan menggunakan Excel atau tools pendukung. Kemudian selanjutnya itu ada metode penelitian lain di luar SLR. Selain SLR, ada juga metode penelitian lain seperti literatur review, kemudian ada meta-analisis, dan bibliometrik analisis yang berbeda ya dari segi cakupan dan tekniknya. Kemudian yang terakhir itu ada kombinasi AI dengan sentuhan manusia. Jadi AI harus dikombinasikan dengan parafrase dan modifikasi manusia agar hasil tidak terdeteksi sepenuhnya sebagai output dari AI. Kemudian di sini ada penulisan skripsi, tesis, dan disertasi dengan bantuan AI. Nah, di sini disampaikan oleh pemateri yang sangat luar biasa ya. Ada Profesor Sugiono. Yang pertama itu memaparkan mengenai pentingnya niat dan komunikasi. Jadi beliau menegaskan mengenai pentingnya niat, pemahaman topik, kemudian komunikasi dengan pembimbing dalam proses penulisan. Kemudian yang kedua itu ada jenis data dan kualitas penelitian. Penjelasan, jadi beliau menyampaikan dengan detail mengenai tentang jenis data kualitatif, kemudian jenis data kuantitatif, serta validitas dan reliabilitas sebagai dasar dari kualitas penelitian. Kemudian di sini juga ada poin yang ketiga yaitu memahami tujuan dan fungsi dari penelitian. Peneliti didorong untuk memahami level tujuan dan fungsi penelitian untuk mengarahkan metodologi yang tepat sesuai dengan standar KKNI. Selanjutnya yang keempat ya, di sini ada peran AI dan pengumpulan data, di mana AI dan aplikasi pendukung hanya sebagai alat bantu, sedangkan data primer itu harus tetap dikumpulkan sendiri oleh seorang peneliti. Dan yang terakhir itu ada metode kualitatif dalam penelitian. Metode kualitatif berfokus pada eksplorasi dan pemahaman fenomena dengan pendekatan yang fleksibel selama proses penelitian berlangsung. Nah, di sini hari yang terakhir ya, hari yang keempat yaitu dengan fokus pembahasan mengenai big data dan text mining dalam penelitian. Di mana yang pertama itu ada mengenai definisi big data disampaikan oleh Profesor Regi Eko Caraka, memaparkan mengenai big data sebagai kumpulan data besar yang memerlukan teknik analisis khusus termasuk text mining. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada proses pre-processing dalam text mining, di mana text mining mengubah teks menjadi data kuantitatif melalui pre-processing seperti labor caching, kemudian penghapusan tanda baca, stop words, dan steaming untuk menjaga kualitas data. Kemudian yang ketiga ada aplikasi text mining. Banyak tentunya ya, berbagai aplikasi text mining meliputi klasifikasi dokumen, kemudian clustering, summarization, analisis sentimen, topic modeling, dan visualisasi data. Nah, selanjutnya di sini ada peran software dan bahasa pemrograman. Penggunaan software dan bahasa pemrograman seperti R dan RStudio sangat membantu tentunya dalam analisis statistik dan pembuatan visualisasi hasil. Dan yang selanjutnya di sini ada sumber data dalam big data. Big data menggabungkan sumber data bervariasi dari kesehatan, kemudian sosial media, survei, hingga multimedia sehingga riset itu menjadi lebih komprehensif. Kemudian yang terakhir ada manfaat dari penggunaan big data dan text mining. Penggunaan big data dan text mining memungkinkan peneliti mengolah data besar dan kompleks dengan metode khusus untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam. Nah, selanjutnya di sini ada teknik pengambilan dan analisis data dari media sosial. Yang pertama yaitu pengambilan data melalui API resmi. Pengambilan data sosial media dilakukan melalui API resmi platform seperti Twitter, kemudian ada YouTube dengan pendaftaran dan keamanan APK penting untuk menghindari penyalahgunaan. Kemudian yang kedua itu ada jenis data yang diperoleh. Data yang diperoleh berupa teks berita, kemudian ada komentar dari sosial media, ada ataupun dokumen yang kemudian dianalisis menggunakan teknik text mining. Yang ketiga ada studi kasus analisis sentimen. Studi kasus misalnya analisis sentimen media BBC dan Tirto terkait perubahan kepresidenan Indonesia, menunjukkan visualisasi kata populer dan klasifikasi emosi.
Poin yang keempat di sini ada interpretasi hasil dari text mining. Interpretasi hasil text mining memerlukan kolaborasi tim riset agar bias subjektif dan diminimalkan, dan makna dari data tersebut tersampaikan secara akurat. Dan yang terakhir itu ada perbandingan software dan metode pre-processing. Perbandingan software dan metode pre-processing. Perbandingan software dan metode pre-processing membantu mengoptimalkan analisis data teks khususnya bahasa Indonesia dengan dukungan model AI bahasa lokal. Nah, terakhir di sini mungkin ada kesimpulan dan penutup dari webinar eBisMak. Yang pertama yaitu peran AI dan Big Data dalam penelitian. AI dan Big Data merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas penelitian ilmiah modern dengan catatan penggunaan yang bijak dan etis. Kemudian yang kedua ada peran peneliti dalam penggunaan AI. Peneliti harus menjadi pengendali utama, memanfaatkan AI sebagai alat bantu tanpa kehilangan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, keterbukaan dan etika akademik. Keterbukaan penggunaan AI dan etika akademik sangat penting untuk menjaga integritas dan kualitas publikasi ilmiah. Selanjutnya, komitmen eBisMak dalam mendukung riset. eBisMak berkomitmen mendukung riset dengan menyediakan pelatihan komprehensif, workshop berkualitas, serta fasilitas seperti sertifikat dan promo menarik bagi peserta. Dan yang terakhir itu manfaat webinar untuk mahasiswa dan peneliti. Webinar ini memberikan bekal praktis dan teoritis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk mengoptimalkan riset dengan integrasi AI dan Big Data secara profesional. Oke, pada intinya, kegiatan webinar ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kami mahasiswa S1, khususnya bagi saya sendiri, sehingga melalui webinar ini saya menjadi tahu bahwa oh ternyata ada platform AI yang bisa membantu kita dalam literatur review, kemudian dalam penulisan juga, tetapi dengan tetap mempertahankan kreativitas kita dengan tanpa kehilangan jati diri kita gitu ya, tetapi dengan memanfaatkan dari teknologi yang tentunya semakin berkembang hingga saat ini. Oke, mungkin cukup sekian ya pemaparan mengenai isi dari webinar 4 hari kemarin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.